Jadi kali ini kita akan menentukan mengenai bilangan oksidasi, mana yang reduktor dan oksidator, serta menentukan setengah reaksinya. Pertama-tama, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai bilangan oksidasi. Yang pertama, sifatnya itu untuk unsur bebas itu sama dengan 0. Jadi, unsur bebas itu ada apa aja? Yang pertama itu adalah logam tunggal, seperti Na, Fe, Cu, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu ada unsur bebas seperti H2, O2, N2, Cl2, F2, Br2, I2, P4, dan S8. Yang ketiga, itu ada gas mulia, itu seperti helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Terus yang kedua, itu ion tunggal, itu sama dengan muatannya. Jadi, maksudnya gimana? Seperti tadi, Na itu adalah biloxnya 0, tapi jika dia Na-nya itu Na+, dia itu sifatnya itu sebagai ion. Nah, ionnya itu tuh muatannya kan plus. Plus itu berarti adalah 1, plus 1. Maka, bilox dari Na+ sendiri itu adalah plus 1. Seperti itu. Yang ketiga, itu oksigen, itu biloxnya minus 2, kecuali pada H2O2 dia itu minus 1. Terus untuk hidrogen dia biloxnya plus 1, fluorin itu biloxnya minus 1. Kita langsung lanjut aja ke contoh soalnya. Yang pertama itu ada 4Fe plus 3O2 menjadi 2Fe2O3. Nah, caranya gimana? Kita tinjau dari sini tadi. Yang pertama itu 4Fe. 4Fe itu merupakan logam tunggal ya. Dia sendirian Fe-nya, maka dia biloxnya itu sama dengan 0. Terus untuk O2 juga sama, dia ini. Jadi dia biloxnya 0. Nah, yang di sini kita bisa tahu kalau oksigen itu bereaksi dengan suatu senyawa, dia itu biloxnya adalah minus 2. Maka di sini dia itu minus 2. Nah, karena O-nya itu ada 3, maka minus 2 dikali 3 itu sama dengan minus 6. Nah, karena di sini muatannya itu 0, tidak ada muatannya, maka dia jumlah bilox dari senyawa ini itu harus sama dengan 0. Agar sama dengan 0, maka kita butuh, karena di sini udah ada minus 6, maka butuh di sini plus 6. Plus 6 itu dihasilkan dari Fe itu dikali 2. Maka 1 Fe-nya itu adalah plus 6 dibagi 2, yaitu plus 3. Dalam mencari bilox, kita bisa hilangkan dulu atau abaikan dulu koefisien. Kemudian untuk cari mana yang termasuk reduktor dan mana yang termasuk oksidator, kita bisa lihat dari bilox tadi yang udah kita dapat. Yang pertama itu ada Fe, dia itu biloxnya tadi kan didapat 0. Nah, dia itu berubah setelah reaksi, dia tuh menjadi plus 3. Berarti dia bertambah kan, dari 0 menjadi plus 3, berarti artinya dia itu reduktor. Di samping itu, selain itu, O2 itu tadi biloxnya 0, itu berkurang menjadi minus 2 tadi di sini. Maka dia sifatnya adalah oksidator. Nah, untuk reaksi setengah reaksinya itu kita cari di sini yang mengalami oksidasi itu yang reduktor tadi atau Fe, maka dia Fe menjadi Fe3+ karena dia berubah biloxnya menjadi plus 3, maka muatannya jadi 3+, plus karena dia di sini itu tidak ada muatan, maka harus 0, kita perlu menambahkan elektron sebanyak 3 kali. Nah, untuk yang reduksi itu karena dia mula-mulanya kan oksigen O2, itu ditambah berapa elektron agar menghasilkan 2O2-. Oke, jadi mari kita kerjakan soal berikut. Di sini ada H2 plus Cl2 menjadi 2HCl. Pertama-tama kita telusuri dulu mana yang merupakan unsur bebas, yaitu biloxnya 0. Nah, H2 itu kan merupakan logam tunggal, jadi dia biloxnya 0. Terus untuk Cl2, dia juga biloxnya 0 karena dia merupakan logam tunggal. Nah, di sini 2HCl tadi ya, itu hidrogen, itu bila bereaksi dengan senyawa itu dia biloxnya plus 1. Maka di sini dia itu biloxnya plus 1. Nah, Cl-nya berapa? Karena ini muatannya 0, tidak ada, maka senyawa tersebut harus memiliki jumlah bilox yang jika dijumlahkan itu sama dengan 0. Maka kurang berapa? Plus 1 tambah berapa agar sama dengan 0? Itu kurang minus 1, ya kan? Nah, setelah itu kita mengetahui bahwa Cl2 itu dari bilox 0 menjadi minus 1, dia mengalami tereduksi ya, atau oksidator. Nah, sedangkan yang H2 itu dari 0 menjadi plus 1, maka dia menjadi teroksidasi.